Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, sudah komen, dan sudah like beberapa konten yang sudah aku post. I really appreciate it. Seperti biasa, kita akan melihat energi kalian, khususnya buat kalian yang lagi no kontak ya. No kontak ini bisa jadi kalian yang misalnya lagi dalam situationship, jadi hubungannya no commitment, terus kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngilang aja gitu. Terus kemudian bisa juga dari kalian yang mungkin putus gitu ya, dan sudah no kontak lama tapi tiba-tiba mungkin dia muncul lagi gitu, either dalam mimpi atau tiba-tiba keinget aja gitu ya. Terus kemudian juga aku dapat intuisi, bisa jadi ada beberapa dari kalian yang juga no kontaknya lebih ke ghosting gitu ya. Jadi lagi dalam proses PDKT, tapi kemudian komunikasi lagi baik-baik aja gitu ya, tiba-tiba ngilang aja gitu ya. Jadi kalau kalian resonate dengan situasi itu, mungkin aja reading ini buat kamu gitu ya. As always, this is a collective reading, reading buat banyak orang. Jadi ambil apa yang sesuai atau resonate dengan situasinya kamu, dan yang tidak cocok, tidak resonate ya berarti memang pesannya bukan buat kamu ya. Oke. Aku tadi sempat berpikir mau mulai dengan kalau boleh jujur dia ngomong apa gitu ya, dengan situasi yang sekarang, tapi kok kayaknya energi untuk memulai dengan tarot duluan lebih kena gitu ya. Aku udah pre-shuffle decknya, nanti kita akan shuffle lagi sama-sama dan lihat gitu ya apa yang tarot mau coba bilang gitu dari hubungan ini gitu ya. Alright, at the bottom of the deck the Nine of Cups yang terbalik. Mungkin ini ya mengkonfirmasi bahwa situasi no kontak gitu ya. Nine of Cups itu kalau menghadap ke reader gitu ya, itu adalah the wishful of love gitu. Jadi kayak kamu tuh bener-bener lagi dalam perasaan falling in love, bahagia, lagi happy-happynya gitu dalam sebuah hubungan. Nah ketika dia terbalik, maka salah satu sign-nya adalah no kontak gitu ya, lagi berantem gitu, lagi nggak happy dengan hubungannya gitu ya. But we'll see. Wow, ini mungkin menjadi manifestasinya ya. Eight of Wands tuh kalau di no kontak adalah rasa yang masih saling tertarik, ingin bahagia lagi gitu ya, sama energi union, kembali bersama lagi gitu ya. The Fool, awaran baru gitu ya. Dan Nine of Cups-nya kembali menghadap ke aku gitu ya. Jadi memang ini manifestasinya untuk balikan. So ya, we'll see. Dear Spirit, tell me about orang yang ada dalam pikirannya mereka saat ini, energinya kayak apa. Terlalu banyak. Oke. Jadi kalau dari tarot, Knight of Wands itu menunjukkan bahwa dia masih
masih mikirin kamu, masih ingin apa ya, kayak ngomongin masalahnya ke kamu gitu ya, pengen reach out, pengen komunikasi gitu ya. Tapi kemudian ada two of Pentacles, bingung. Mungkin dia bingung kalau mau ngontak duluan kayak apa gitu ya. Karena dia mungkin dalam situasi ini dia ngerasa bahwa sampai no kontak itu bukan karena kamu gitu. Jadi murni karena dia gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa kebingungannya ini adalah bagaimana menghubungi kamu, dan bagaimana untuk bisa bilang maaf gitu ya. Karena kayaknya aku nggak tahu, nanti kita akan lihat lagi gitu ya. Kalau dia memang pengen serius balikan, maka dia harus minta maaf gitu ya. Ya betul ya, konfirmasi bahwa ada perpisahan. Ten of Swords, Ace of Cups di sini yang terbalik bisa jadi adalah energinya dia melihat kamu gitu ya. Ya, energinya dia melihat kamu, apakah kamu perasaannya masih sama gitu ke dia gitu ya. King of Wands in reverse. Oops, too many spirit. Oke. Jadi walaupun memang ada perpisahan, dia ngerasa bahwa dia belum bisa ngelupain kamu gitu. Dan kebingungannya dia itu lebih kepada apakah perasaan kamu masih sama dan apakah kamu memang masih suka gitu sama dia gitu ya, dengan King of Wands in reverse gitu. Jadi dia mungkin merasa bahwa kejadian sampai bisa no kontak itu lumayan nyakitin kamu gitu. Wow. Ten of Pentacles, ini juga rasa pesimis dari dia gitu ya. Apakah kamu masih punya mimpi yang sama untuk untuk serius gitu ya sama dia gitu, karena mungkin kalian pernah ngobrolin bagaimana hubungan ini di jangka panjang gitu ya. Dan karena terbalik, jadi bisa jadi dia juga feelingnya kamu udah move on. Mungkin ini menjadi ketakutannya dia gitu ya. Dan satu hal yang jelas diakui gitu, bahwa dia tahu kemarin-kemarin itu saat kalian bersama tuh kamu yang paling banyak berkorban gitu ya. Dia tahu bahwa nggak seimbang gitu, baik dari segi perhatian gitu ya, waktu gitu. Aku juga ngerasa bahwa kamu lebih banyak mendengar, kamu yang lebih banyak menunjukkan bahwa kamu selalu ada gitu. Tapi dianya yang nggak cukup peka gitu, sampai kemudian ketika dia mau berusaha kembali, dia kemudian meragu apakah kemudian kamu masih punya perasaan yang sama gitu. Oke, ini dengan Temperance. So at the bottom of the deck, Queen of Swords in reverse. Jadi ini juga menandakan bahwa kayak kamu tuh udah benar-benar menunjukkan bahwa udah, mungkin dia lihat di sosial media kamu udah move on mungkin, atau baik-baik aja, udah kayak ngelupain dia gitu ya. So purely saat ini energinya tuh bener-bener masih pengen balikan. Dia tahu rasanya masih kuat ke kamu, tapi dia meragu dengan perasaannya dia ke kamu. Perasaannya kamu ke dia. Gitu ya. So, let's see. Apa yang akan dia lakukan ke depan untuk hubungannya kalian yang sedang mau kontak. So, Spirit. Oke. Betul. Dia akan terus mikirin minggu depan, mungkin energinya mikirin bagaimana caranya untuk minta maaf ke kamu gitu ya, dengan Five of Swords. I'm not surprised ya, karena dia merasa bahwa hubungan yang sudah pernah kalian bangun itu sebenarnya udah di tahapan tinggal di panen gitu ya.
dan kenapa dia bodoh banget gitu malah ninggalin kamu. Karena Seven of Pentacles, coba kamu lihat ya, jadi ibaratnya sudah dipupuk, sudah ditanam, ketika dia kembali kan tinggal panen gitu ya. Ini kartunya mau bilang itu gitu. Nah, jadi penyesalannya ada di situ gitu, bahwa egonya dia kemudian membuat dia kehilangan orang yang sebenarnya selama ini membantu dia untuk bertumbuh, atau hubungan yang benar-benar sehat karena saling mendukung gitu ya. Oke. Ya, ada rasa tidak percaya diri untuk menanyakan lagi tentang komitmen gitu ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian orang yang ada dalam pikiran kalian ini mungkin malah melihat bahwa memang jangan-jangan perpisahan yang terbaik gitu ya, karena melihat kamu udah move on gitu, dan gak ada yang salah gitu ya. Ngapain juga kamu harus menunggu gitu ya. Kamu punya hak untuk menentukan hidup kamu, termasuk kamu bahagia dengan kehidupan yang baru dan tidak mau berlama-lama dengan sakit hati gitu ya. Diperkuat dengan Eight of Cups. Eight of Cups ini energi yang pelan-pelan mulai meninggalkan rasa sakit, emosi, cinta yang mungkin menurut kamu tekanannya terlalu besar sampai cinta yang sebenarnya membahagiakan, tapi di kamu tuh udah nggak apa ya, kamu udah nggak ngerasain lagi gitu rasa bahagia dari perasaan yang sesungguhnya diberikan oleh semesta untuk kita nikmati, membuat kita lebih baik dan membuat kita lebih apa ya, sayang gitu sama diri kita. Tapi hubungan ini tuh setelah kamu pikir-pikir kok kayaknya kamu malah lebih banyak sakit hatinya gitu. Jadi Eight of Cups tuh muncul gitu ya. Oke. Nah, kalaupun temen lagi orang yang dalam pikiran kamu akan hubungin kamu lagi, mungkin dia akan masuk dari topik bagaimana kalian waktu bersama dulu dan proses kalian bahagia gitu ya, momen-momen penting bersama yang benar-benar susah mungkin dilupain gitu, dengan Six of Cups. Karena basically Six of Cups ini kayak energi nostalgia gitu ya, energi dimana kamu ngerasa bahwa setiap hari itu kamu ngingat masa-masa indah yang kalian pernah lewati bareng gitu ya. Nah, atau mungkin ada hari-hari berkesan gitu, momen-momen yang kalian habiskan bersama. Itu mungkin topik yang akan dia bring up ke kamu gitu ya. Oke, that's tarot. So we'll see. Kalau dia boleh jujur saat ini, dia mau ngomong apa sama kamu. Dear Spirit, for their person in mind, if they want to say the truth, jika boleh jujur, dia mau ngomong apa ya. Jika orang yang ada dalam pikiran kamu mau ngomong jujur, dia mau ngomong apa ke kamu. I'm starting to understand our connection. Nah, jadi dia mulai paham, mungkin setelah no contact dia tahu gitu ya, seberapa berartinya hubungan kalian buat dia gitu. Oke. What else, Spirit? Wow, banyak kartunya. Aku ambil yang kebuka aja ya. Oke. Saat ini memang dia masih ada rasa malu, rasa nggak tahu gimana caranya mau ngomong sama kamu. Jadi kayaknya ketika ngelihat kamu atau misalnya deket dengan kamu tuh dia belum siap gitu. Karena dia lagi-lagi gitu, dia belum tahu gimana caranya untuk minta maaf ke kamu gitu ya. Egonya cukup besar di sini. Dengan Temperance juga yang terbalik, membuat dia ngerasa kalau dia ketemu kamu sekarang atau dia telepon kamu sekarang, dia takut malah dia akan ngomongin hal yang dia sebenarnya nggak ingin, bukan maksudnya dia gitu untuk ngomongin gitu ke dia, murni karena dia nggak siap. Jadi buat aku situasi kayak gini sih dia waktu gitu ya, dan
ya kamu tetap jalanin hidup kamu gitu. If it meant to be, it will be gitu ya. Ya kan? Katanya sekarang ini mungkin beberapa dari kalian spesifik nih. Mungkin dia nunjukin di sosial media perasaannya dia, mungkin dia lagi enjoy happy-happy gitu ya, ke tempat-tempat yang mungkin fancy hanya untuk nunjukin bahwa dia baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. And at the bottom of the deck, dia menyesal bohong sama kamu. I regret lying to you. Okay. Take it what resonate. Oke, kita lihat kalau dari love cards, the romance angels, semesta mau bilang apa terkait hubungan ini. Dear Spirit, advice for my viewers please. Wow. Oke. Ya, semesta mau bilang bahwa it is safe for you to love. Jadi sebenarnya saat ini tuh mungkin pengalaman kemarin tuh lumayan sama dia ya, lumayan membuat kamu mempertanyakan diri kamu gitu. Sehingga kamu perlu diingatkan lagi sama semesta bahwa ketika kamu memilih untuk move on misalnya, belum tentu kisah cinta kamu yang baru itu akan endingnya menyakitkan gitu. Jadi nggak usah ini juga untuk buat kamu percaya diri dan membuka diri kamu kepada orang baru gitu ya. Dan kalaupun memang kamu merasa bahwa ketika dia nanti minta maaf dan kamu ngerasa bahwa dia berubah gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Semuanya pilihannya ada di tangan kamu gitu. Pakai intuisi kamu untuk melihat apakah team to know each other. Oke, aku ambil. Apakah kemudian kamu mau memberikan kesempatan dan melihat dia sudah berubah dan pelan-pelan mulai bangun percayanya kamu gitu ya ke dia. Jadi menurut aku juga pesan semesta ini memang resonate juga gitu buat situasinya kalian yang memang mau membuka hati kalian supaya kalian bisa menerima dan memberi dengan energi yang sama gitu yang dia kasih ke kalian gitu ya. Intinya kan kita belajar dari kegagalan yang kemarin dan kita nggak mau sakit lagi gitu kayak yang kemarin. Terus kemudian semesta juga mau bilang bahwa sebenarnya kamu tuh menarik gitu, kamu punya attractions yang bisa narik perasaan cinta gitu. Karena pada dasarnya mungkin manifestasi kamu orang yang loyal, kamu orang kalau yang pacaran tuh yang benar-benar menunjukkan dan memberikan yang terbaik dari kamu gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi daya tarik kamu gitu. Dan kemudian semesta juga mau bilang mungkin kalau memang misalnya akan balikan lagi, perlu untuk ngobrol lagi, saling mengenal lagi, nyamain mimpi, nyamain maunya apa gitu ya, bagaimana menjadi lebih baik gitu ya. Atau buat kamu yang lagi dekat sama orang baru gitu ya, semesta juga mau bilang gitu bahwa nggak apa-apa untuk mengambil waktu, take it slow gitu ya, untuk saling kenal satu sama lain gitu. Jadi kamu bisa benar-benar lebih yakin jika kamu memang memilih orang baru ini, kamu benar-benar sudah melalui proses ngobrol, kamu udah kenal dia, kamu tahu gitu ya. Karena aku percaya setiap orang punya intuisi kok, tahu gitu ketika ada tanda di mana sepertinya ini orangnya nggak serius sama gua gitu ya, atau orangnya kayaknya belum jelas gitu, kayak atau kamu nggak suka jika hanya ditawarin jalanin aja, kamu nggak suka gitu karena yang kemarin juga sama misalnya. Jadi kamu bisa pakai intuisi itu untuk bilang kalau misalnya sama mendingan nggak sama sekali kan gitu ya. Oke, kita lihat one more advice. Semesta mau bilang apa yang terakhir sebagai penutup. Dear Spirit,
One card for my viewers, please. Oh, dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, nanti aku ganti deck ya. Kalau dia tidak mau juga, berarti memang decknya tidak mau dari sini advice-nya. Oke, aku begitu ya teman-teman. Pakai intuisi. Kalau nggak mau keluar ya kita ganti decknya gitu ya. Coba kita lihat. Kita ganti pertanyaan. Kalau memang akan balikan, kapan? Atau kalau kamu memang akan menemukan orang baru yang benar-benar bisa sesuai dengan harapannya kamu, kapan gitu ya. Let's see. Dear Spirit, when my viewers akan ketemu orang baru yang suka atau balikan. April udah lewat. Mungkin April indikasikan no kontak kemarin, putus. Di masa depan katanya way of in the future gitu ya. Dalam beberapa minggu ke depan mungkin ada sesuatu yang akan membahagiakan kamu gitu ya. Entah dia orang mantan kamu atau orang yang ada dalam pikiran kamu akan telepon kamu dan minta maaf, atau mungkin kamu akan ketemu orang baru, atau orang baru yang lagi dekat dengan kamu akan mengungkapkan perasaannya dia gitu ya dalam beberapa minggu ke depan. So we'll see. Oke, sebagai bonus penutup buat kalian, kita main pendulum ya. So pendulum ini bisa membantu kamu untuk kamu yang kebingungan dalam sebuah situasi di mana kamu harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan gitu ya. Ingat, ini tujuannya adalah membantu kita, alat yang bisa membantu kita untuk menggunakan intuisi dan logikanya kita gitu ya. Jadi kalau jawabannya sekiranya membuat kamu merasa lebih sedih dan akan meningkatkan resiko buat kamu, resiko yang membuat kamu lebih sedih dan tidak bertumbuh, maka jangan diproses gitu ya. Karena tarot dan termasuk pendulum dan alat yang dipakai itu adalah untuk buat kamu lebih bertumbuh dan kamu lebih menyayangi diri kamu. Oke, mari kita meditasi bersama. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Oke, silahkan siapkan pertanyaan kalian yang bisa dijawab dengan ya dan tidak. Aku akan tarik bolanya. Dalam hitungan ketiga, kamu tanyakan pertanyaan kamu dan kita lihat jawaban semesta buat kamu ya. 1, 2, 3. Jawabannya maybe atau mungkin. Oke. Alright, thank you so much guys yang sudah nyempetin nonton video aku. Please like, subscribe, share kalau misalnya reading aku resonate buat kamu. Di dalam description kamu bisa ngeliat link ke Instagram dan TikTok. Di TikTok aku cukup sering live, jadi buat kamu yang ingin interaksi langsung, mau dibacain gitu ya, bisa via TikTok live. And again, this is collective reading, take only what resonates buat kamu, jangan diproses jika energinya tidak membuat kamu bertumbuh dan lebih mencintai diri kamu gitu ya. Karena tarot for me bukan meramal, tapi lebih kepada melihat energi dan bagaimana kita terus memanfaatkan energi positif membuat kita lebih mencintai dan bertumbuh. Okay, thank you so much. I love you guys.